Maka izinkanlah kami Tuhan untuk sejenak tinggal diam di dalam dekapan Tuhan. Di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hati dan pikiran kami, jiwa dan raga kami, dan roh kami biarlah terfokus hanya kepada kebenaran Tuhan yang Kau sampaikan. Berkatilah kami, kuatkanlah kami, berikanlah kepada kami pengharapan-pengharapan yang hanya daripada Tuhan, supaya hidup kami jauh lebih tenang, hidup kami jauh lebih aman dan nyaman, karena kami yakin bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Pimpinlah kami semua beberapa menit ke depan dalam pembelajaran firman Tuhan ini. Mampukan hamba-Mu dapat menyampaikan apa saja yang Tuhan mau untuk kami dengarkan. Dan ubahlah hidup kami, ubahlah seluruh hal yang ada di pikiran kami, supaya hanya yang dari Tuhanlah yang akan kami pikirkan dan yang akan kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Semangat. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya minta tolong siapa? Mas Yuda, tolong paginya tutup aja. Itu anak-anak main ke jalan raya. Tutup aja Mas Yuda, minta tolong. Nah, kita lanjut ya. Semangat. Semangat. Semangat loh. Aminnya kurang mantep. Semangat. Nah, ngono. Dia jeneng kita lah gitu. Serba salah ya. Serba salah. Karena semangat. Tapi semangat ya. Tapi memang itulah dinamika kehidupan. Seringkali memang kadang merasa bersalah. Baik itu dalam hubungan suami istri, hubungan dengan tetangga, ngomong halus dikira ngenyek, ngomong banter dikira getak, hal itu sudah apa namanya? Terus umum terjadi, gitu kan? Orang bebas menafsirkan apa saja yang mereka mau tafsirkan dari kita, dan kenyataan itu tidak dapat dihindari. Ya, kadang meskipun ya sebagai manusia ada rasanya galau, kecewa dan sebagainya. Ya, tapi lagi-lagi saya katakan bahwa itulah dinamika kehidupan, itulah apa namanya, naik turunnya kehidupan itu ya seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan hidup kita untuk terus-menerus senang. Kita tidak bisa memaksakan hidup kita untuk terus-menerus happy, ya kan? Terserah kita mau atur seperti apa, seperti happy, tidak bisa. Ada kalanya juga sedih, ada kalanya juga kecewa. Namun untuk apapun itu yang terjadi, sekali lagi saya tekankan, tetaplah semangat. Karena semangat itu tidak ada yang sia-sia. Ya, mungkin ini rada nyambung, rada relate dengan yang kemarin Bu Yana sampaikan tentang semangat. Di sini buat tentang apa, tapi ngertiku tentang semangat. Ya tak betul. Betul ya Bu Yana ya, semangat ya. Semangat melayani, semangat apapun semangat. Kalau firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Itu yang menjadikan hidup kita seharusnya lebih bersemangat. Walau itu kenyataannya di dunia kita bersinggungan dengan banyak manusia. Contoh, di gereja Anda melayani siapa? Tuhan. Kayak saya ini melayani siapa? Kayak Pak Eko tadi melayani siapa? Pak Ari, Bu Yohana dan semuanya Anda datang ke gereja ini melayani siapa? Tuhan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam melayani Tuhan kita bersinggungan dengan banyak manusia. Atau dengan kata lain, secara hati rohani kita melayani Tuhan, tapi fisik kita tidak bisa dipisahkan. Yang kita layani adalah manusia. Maka dari itu dinamika kehidupan tadi itu pasti akan terjadi. Tapi apakah lantas kita harus semangat? Harus patah semangat. Ketika apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan di hadapan banyak manusia, apakah kita lantas kemudian ngelokro? Tahu ngelokro? Lemes, malas. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu refresh kota. Namun apa yang terjadi seandainya tetap tidak seperti yang kita harapkan? Banyak manusia yang mengecewakan, banyak manusia
menghargai apa yang kita lakukan. Firman Tuhan pagi ini akan mengajarkan kita satu nubuatan yang disampaikan oleh Yesus Kristus di hadapan para muridnya tentang satu permulaan penderitaan di masa-masa akhir zaman ini. Kita sedang hidup di masa akhir zaman, di mana sebentar lagi Yesus Kristus akan datang. Kapan, Pak? Hanya Tuhan yang tahu. Nyatanya banyak orang yang meramalkan 2012 Desember kiamat, sampai hari ini belum kiamat. Tapi kan sudah ada corona, Pak. Tapi siapa yang bilang ini kiamat? Ya, tidak ada orang yang bisa memastikan bahwa corona ini adalah tanda-tanda kiamat. Kalau mungkin tanda-tanda iya, tapi ini akhir dari kehidupan, belum tentu. Lalu kapan? Terserah Tuhan. Inilah masa-masa akhir zaman. Nah, kembali lagi, apa yang harus kita lakukan? Marilah kita tengok dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasalnya 21 ayatnya yang ke-16 sampai 19. Lukas 21 ayat 16 sampai 19. Saya akan bacakan, silakan disimak dalam Alkitab maupun layar operator LCD ini. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ada beberapa fakta kenyataan yang dituliskan di ayat ini yang sangat-sangat relate, sangat-sangat berhubungan dengan apa yang kita alami saat ini. Yang pertama, ayat yang ke-16 dikatakan di sana bahwa kita akan diserahkan oleh orang tuamu, oleh orang tua kita, oleh saudara-saudara kita, oleh keluarga kita, oleh sahabat-sahabat kita, dan oleh orang-orang terdekat kita. Diserahkan kepada apa? Diserahkan kepada satu kemalangan, diserahkan kepada satu penderitaan. Dan inilah fakta yang terjadi di masa-masa akhir zaman ini. Banyak keluarga yang saling menjatuhkan keluarganya. Kakak membunuh adik, adik membunuh kakak untuk sesuatu hal yang sepele. Ya enggak? Keluarga yang awalnya dan harusnya menjadi tempat teraman, menjadi tempat ternyaman untuk kita tinggal, pada akhirnya menjadi tempat yang sangat berbahaya untuk kita hidup. Ono loh, kakak adik yang saling membunuh gara-gara apa? Rebutan panen gedang. Gedang. Nyawa manusia dihargai dengan standar pisang. Banyak saudara yang rela menjatuhkan saudaranya demi mendapatkan apa? Warisan. Saling ngakali, minteri satu dengan yang lain. Orang-orang yang kita percaya sebagai sahabat juga seringkali justru menjatuhkan kita. Suami atau istri yang seharusnya menjadi teman sehidup semati, mengarungi badai kehidupan rumah tangga bersama-sama, ternyata banyak yang Inilah realita kehidupan. Lagunya Bu Yohana tadi. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan dunia,
Jangan berharap pada dunia itu akan sia-sia. Jadi mulai trio bertiga suara si Cilo itu apik buat trio. Ya lagu-lagu Sumatera itu enak. Sayang kalau saya jak si Cilo dulu. Berharap hanya kepada Tuhan karena semua manusia pasti akan mengecewakan. Pak, berarti apakah itu berarti kita tidak boleh melayani manusia? Apakah itu berarti sebagai seorang istri atau seorang suami saya tidak perlu semangat di dalam mencarikan mereka nafkah, saya tidak perlu semangat dalam melayani mereka, Pak? Tetap lakukan sebaik-baiknya. Walaupun mengecewakan, Pak, suatu saat. Iya. Karena kembali lagi Kolose 3:23 katakan perbuatan segala sesuatu apapun itu seperti untuk ya. Jadilah pribadi yang tetap semangat di dalam melakukan apapun. Walaupun sangat mungkin semua orang di sekitar kita, pendetamu, gembala sidangmu, siapapun ketua perancangmu, itu bisa mengecewakan. Sangat bisa mengecewakan. Karena kita sama-sama manusia. Maka dari itu berharaplah kepada siapa saja bisa menyebabkan dan membawa kita ke dalam satu masalah. Siapa saja bisa. Maka dari itu jangan terlalu berharap kepada manusia, pada dunia ini. Jadi berharaplah hanya kepada, jangan patah semangatmu karena dikecewakan oleh manusia. Karena gampangnya begini, kalau kita kemudian kecewa, patah semangat karena manusia, bukan berarti kita tidak bisa mengecewakan dan membuat mereka patah semangat toh. Jadi siapakah kita yang berhak menghakimi bahwa kamu sudah mengecewakan saya, berarti saya tidak mau ada urusan sama kamu? Siapa yang berhak menghakimi seperti itu? Tidak ada yang bisa. Karena suatu saat saya pun bisa mengecewakan Anda. Maka jadi orang itu harus merendahkan diri, merendahkan hati. Nah sebenarnya kuncinya gampang. Kalau segala sesuatu itu dilakukan untuk Tuhan, saya yakin kecewa itu tidak akan ada. Kalau orang mudah kecewa dan dikecewakan, sidik-sidik baper, tahu baper toh? Terlalu terbawa perasaan, berarti dia tidak melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ada dua kemungkinan. Kalau tidak melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kemungkinan yang kedua, karena hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Dasarnya memang hati ini Zaman sekarang kan banyak orang yang gampang baper toh, gampang terbawa perasaan. Kalau dulu sebelum media sosial itu seperti sekarang gampang diakses, orang itu akan lebih mudah baper kalau ada orang yang bisik-bisik di dekatnya. Ya, saya ngomongkan berita bisik-bisik, Wiwit lewat tersinggung, mikirnya mesti ngomong nih aku ya DR. Wah berita itu lo mau curhat masalah pribadi, kok jenengan lewat lagi mesti ngomongnya aku, itu baper namanya. Misal, tapi apa pernah gitu ya? Pak pernah konangan ya? Kalau sekarang enggak harus bisik-bisik. Kadang ada status siap apa gitu, wah ini mesti nyinggung aku gitu. Jangankan ada status kata-kata. Saya pernah ada status ayat Alkitab loh. Ayat Alkitab loh, kok enggak ada status WhatsApp. Ini mesti Pak Yunus nyinggung saya. Lah piye toh? Wong Alkitab yang saya kita udah status aku nyinggung dia. Kalau kamu tersinggung berarti kamu melakukan. Lihat loh. Simpel saja hidup itu. Yang saya lakukan apa? Ya bodoh amat. Saya diberkati dengan ayat itu tak naikkan status kok. Kalau kamu diberkati puji Tuhan, kalau kamu baper tersinggung jadi putus, ya itu urusanmu dengan Tuhan gitu aja. Nah ini yang kadang-kadang kita itu menjadi mudah kecewa dengan seseorang karena apa? Baperan. Bapak tahu ya baperan ya? Nah. Wis, bakung gaul saya gitu. Pendetanya ya gaul gitu. Ojo baperan. Anda kecewa bukan karena dikecewakan orang, tapi Anda yang membuat diri Anda sendiri kecewa.
Itu hati-hati, itu akan bisa menjadi masalah. Makanya banyak orang sakit-sakitan karena tertekan, karena stres. Kenapa? Karena dibuat sendiri. Tidak semangat karena apa? Bukan karena orang lain yang melemahkan kita, karena kita tidak mau bersemangat sendiri. Merasa bahwa apa yang diharapkannya tidak terjadi seperti keinginannya. Tidak selalu apa yang kita inginkan harus terjadi. Kadang-kadang dan bahkan seringnya yang meleset. Maka itu berharaplah hanya kepada Tuhan, karena pada faktanya ayat 16 mengatakan siapapun saudara-saudara, bahkan orang tua, keluarga, dan bahkan mungkin orang-orang terdekat kita yang kita percaya selama ini sebagai sahabat, bisa mengecek, akan bisa menyerahkan kita kepada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, ayat 17, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Hal dibenci dan membenci itu adalah hal yang wajar, meskipun saya katakan tidak bisa dibenarkan. Mengapa? Karena sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, tidak diperkenankan kepada kita untuk saling membenci. Bahkan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah dulurmu senakal, biasa dikaploki gitu kan? Tidak, berikanlah pipi kananmu. Ini menunjukkan bahwa inilah totalitas pengampunan dan kasih yang Yesus ajarkan. Tetapi sekali lagi saya katakan, dibenci dan membenci selama kita masih hidup berdampingan dengan manusia yang punya berbagai macam akal, pikiran, dan warna kehidupan, maka hal itu masih sangat mungkin akan terjadi. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjamin, kita tidak bisa meminta, kita tidak bisa memastikan semua orang harus suka dengan kita. Semua orang harus suka dengan yang kita katakan. Semua orang harus suka dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa menjamin, kita nggak bisa meminta mereka untuk melakukan itu. Pro kontra, kritik dan sindiran itu pasti akan terjadi. Tapi Yesus Kristus katakan dalam nubuatannya, selama kita melakukan semua itu demi nama Tuhan, untuk kebenaran Tuhan, maka tidak usah loko, tidak usah patah semangat. Dalam hal pelayanan, dihargai tidak dihargai, ya sudah lakukan saja. Kembali lagi Kolose 3 ayat 23, lakukan apapun seperti untuk dalam perjalanan pelayanan saya yang walaupun belum lama, baru seumur jagung kali telur. Seumur jagung kan 3 bulan setengah kali telur. Tapi sudah menemukan banyak, itu belum kalau ditambah di waktu saya mahasiswa daerah sana lah pokok. Tidak dihargai dalam pelayanan itu sering saya terima. Saya sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi ada saja orang yang tidak suka. Ada saja orang yang nyacat, wis nyanyi bungok-bungok sampai golokane gareng ya ono sing rasane itu pasti ada. Betul enggak? Pasti. Karena apa? Kita nggak bisa menjamin semua orang dan tidak bisa menyuruh semua orang untuk suka dengan apa yang kita lakukan. Tapi selama kita melakukan itu untuk Tuhan, demi nama Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan, jangan patah yang menilai kita memang manusia, tapi pada akhirnya penilaian itu ada di tangan manusia. Itu yang menilai luarnya kita, tapi Tuhan menilai sampai kedalaman hati. Ini yang saya pernah kembali, bukan di sini, pelayanan saya sebelumnya. Anda kasih yang waktu itu tidak seberapa, tak kembalikan ke bendahara. Bukan di sini sekali lagi, itu waktu saya mahasiswa. Tak kembalikan karena apa? Kalau ada jemaat yang bilang, padahal itu ada kosternya, tapi saya selalu bersih-bersih, yang butuh rumput dan sebagainya. Tapi saya mendengar di dalam rapat, dan saya diminta untuk ada di sana untuk ikut kata-kata belajar atau apa, menikmati rapat perancang. Dia menyinggung tentang status saya sebagai mahasiswa. Terus saya memang tugas saya mahasiswa, mereka kan dibayar. Saya belajar seperti yang Alkitab katakan, temuilah 4 mata.
Saya katakan, kalau Anda merasa saya membayar untuk membersihkan ini, maaf, saya kembalikan tanda kasih. Saya melayani Tuhan, saya resik-resik bukan karena bayaran. Itu baru sebagian kecil. Jadi pelayanan saya dinilai dengan uang. Itu kan gak ngergani saya loh Pak. Tapi itu dulu saya ini, aku juga oleh, duitnya tetap tompo. Anakku butuh bayar sekolah. Gak hargai kamu, penting aku bayaran gitu. Nah, saya tidak fokus uangnya. Fokus anakku sekolah. Bukan itu. Saya tidak pernah suka, tidak pernah mau secara pribadi. Kalau pelayanan saya selalu dikaitkan dinilai dengan uang. Tapi ya walaupun tidak dihargai terserah, saya akan lakukan tetap semaksimal saya. Berregani gak berregani terserah. Yang penting saya yakin yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kamu setelah ini mau tersinggung, mau mutung itu urusanmu dengan Tuhan. Yang penting tugas saya sudah saya lakukan untuk menyampaikan ini, menyampaikan firman. Nah jadi inilah realita yang terjadi. Hal membenci, hal tidak dihargai itu hal yang wajar umum terjadi. Meskipun sekali lagi saya katakan itu tidak dibenarkan. Terlebih kita orang percaya. Dalam rumah tangga pun sama. Siapa yang sampai sekarang kalau suaminya pulang istrinya selalu sudah menyediakan minuman, entah kopi, teh, air putih hangat kalau bagus. Ya kan? Kan sudah gak kerja, berarti gak disiapin pulang kerja loh. Kalau pulang nyangkul mungkin ya, apa nanam siapin bagus, ya lah masih ada. Nah, masih berarti masih berjalan, puji Tuhan. Ada enggak selain bagus ini? Pak Eko siapnya enggak? Apa? Kopi kental. Teh, kita tangan. Teh panas. Pak Bayu siapnya apa? Siap lawan gembokan ya, mesake. Orang apa Bayu? Oh, gue kunci dhewe ya. Maksud saya apa? Ada banyak di kebakaran, kebakaran semuanya baik-baik saja. Amin. Amin. Tapi di luar sana banyak istri-istri yang keluh, gundel, kecewa, nesu, mutung ragil gawe minuman meneh. Gara-gara apa? Ketika sudah disiapkan minuman tidak tersentuh sedikit pun oleh suaminya. Lalu saya mutung mau gawe meneh. Ngerti apa lho ora tak gawe deh. Tapi saya mau katakan pada saya sini, kita tidak bisa selalu meminta untuk dihargai dari apa yang kita lakukan. Lalu yang harus kita lakukan apa? Semangat. Tetap lakukan terus. Karena poin yang ketiga ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kita tetap bertahan pada semangat yang sama, kalau kita tetap bertahan kepada jiwa yang baik yang sama, maka kita akan memperoleh, menuai apa yang seharusnya kita. Maka judulnya tak sampaikan di belakang. Maka pagi ini saya memberikan judul khotbahnya itu tetaplah bertahan, meskipun tidak dihargai, meskipun dikecewakan, meskipun bahkan dibenci, meskipun apa namanya dicela, disisihkan, orang dikancani, luweh. Kalau orang Semarang bilang, yang penting saya melakukan ini untuk Tuhan. Saya yakin kok, kalau kita melakukan kebenaran untuk kebenarannya Tuhan, saya benci paling mau siji dulu. Sisone benci banget. Nah, tapi memang dunia ini menunjukkan kepada kita siapa yang berperilaku benar pasti banyak dibenci. Nggak usah ngomong tentang politik ya, direkam. Tapi itu realita. Semakin orang itu hidup benar, semakin dibenci. Ya sudah, cuek saja. Pakai istilahnya orang Semarang, luweh. Yang penting saya melakukan benar, yang penting saya melakukan untuk Tuhan. Saya tidak mencuri, saya tidak menipu, saya tidak menjadi pengkhianat. Saya melakukan sungguh-sungguh tulus untuk Tuhan. Biar Tuhan yang menilai saya. Karena pada akhirnya orang yang bisa bertahan atas semua itu, bertahan atas segala pergumulan hidup, hanya mereka lah yang pantas untuk memperoleh hidup, memperoleh apa yang selama ini dipergulkan. Kuncinya jangan pernah menyerah. Tetap semangat, nyambung dengan tetap semangat, baik untuk Tuhan, baik untuk manusia, baik untuk keluarga, baik untuk pelayanan, untuk siapapun itu, tetap semangat. Karena tidak ada semangat yang sia-sia, ya, tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Semua diperhitungkan oleh, kalau tidak hari ini kita menuai, suatu saat kita menuai. Kalau tidak hari ini omongan kita memberkati orang,
suatu saat pasti akan memberkati orang. Mungkin tidak semua orang diberkati oleh khotbah saya hari ini. Mungkin tidak semua orang diberkati oleh pujian Bu Yohana yang tadi sampaikan. Tidak semua orang. Atau mungkin jenengan yang baru pertama dengar lagu ini lagu apa atau kesannya kok aneh gitu. Mungkin tidak diberkati, tapi entah suatu saat pasti akan ada orang yang teringat ketika punya masalah atau beban berat. Keingat, oh Bu Yohana kayak tahu nyanyi ini, kok enak ya, kok adem ya, kok menyejukkan, itu pasti akan terjadi. Jadi kalau hari ini apa yang engkau perbuat tidak dihargai oleh keluarga, oleh sahabat, oleh sesama rekan pelayanan, tetap semangat. Karena suatu saat apa yang kita lakukan pasti akan kita tuai dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekitar. Ya, tetap bertahan. Pertahankanlah kebaikanmu, pertahankanlah semangatmu, pertahankanlah pikiran-pikiran dan perkataan-perkataan yang positif. Semuanya tidak ada yang sia. Kalau hari ini kita tidak dihargai, suatu saat kita akan menemukan yang baik dari apa yang sudah kita tabur. Setidak-tidaknya kita tidak mengecewakan Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua, mengajarkan kepada kita untuk tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Hidup menurut standarnya Tuhan, bukan standarnya manusia. Hidup menurut kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya manusia. Dihargai tidak dihargai itu terserah manusia. Karena kalau bertemu dengan orang yang terus kadung pegel, kadung benci, dia tidak akan dihargai. Walau kasih emas muntok yang ditolong, tapi tetap dianggap ini pelecehan lah, ini ngenyek lah, ini ngece dan sebagainya. Maka lakukanlah kebaikan itu terus menerus. Karena tidak ada kebaikan yang sia. Ya, semoga kita semua dan kita akan berdoa. Bapak kami surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menimbulkan kembali semangat di dalam diri kami masing-masing, menimbulkan kekuatan di dalam hati kami. Karena kami tahu memang realita kehidupan tidak selalu enak, tidak selalu nyaman, tidak selalu baik seperti yang kami harapkan. Ada kalanya dan bahkan sering kali mengecewakan. Ada kalanya sering kali membuat kami justru putus harapan. Ada kalanya sering kali membuat kami bingung harus berbuat apa, dan bahkan membuat kami hampir menyerah dengan segala situasi dan keadaan yang ada. Namun pagi ini kami boleh belajar satu hal, bahwa apapun yang terjadi di sekitar kami, walaupun apa yang sudah kami lakukan tidak dihargai, walaupun kami sering dikecewakan, walaupun saat ini mungkin ada sakit penyakit yang sedang menggerogoti tubuh kami, tapi bila semangat kami untuk mengikut Tuhan, semangat kami untuk dipulihkan, semangat kami untuk terus-menerus melakukan yang terbaik dan perbuatan baik untuk sekitar kami, untuk sesama manusia kami, biar itu terus Tuhan gaungkan di dalam hati kami. Ada terus semangat yang berkibar, yang membara untuk membuat kami menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih memberkati, menjadi manusia yang lebih berkenan bagi Tuhan dan bagi sesama kami semua. Terima kasih Tuhan, ampun jikalau ada hal yang tidak berkenan yang tersebutkan di dalam bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau Tuhan yang memberkati jemaat-Mu sekalian, mereka yang mendengarkan di tempat ini, maupun siapa saja yang saat ini sedang mendengarkan video rekaman ini, entah kapanpun itu waktu, Tuhan memberkati hati mereka, Tuhan memberkati hati dan pikiran mereka untuk tetap menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan dan juga bagi manusia sesamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur.